Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke, gengs, hari ini gua ingin sedikit ya membuka sebuah perkara begitu ya yang saya tangani begitu, klien-kliennya yang saya tangani, di mana para klien saya ini merupakan korban dari sebuah broker nakal begitu ya, sebuah broker yang dapat kita katakan sebagai broker yang merugikan para membernya atau para konsumennya atau para kliennya begitu. Dan tahap yang sudah dilalui sebenarnya sejak dari bulan lalu kita sudah lakukan proses hukum, kita sudah ajukan proses hukum, kita melakukan upaya-upaya hukum, dan hasilnya sangat positif sekali. Kita sudah mendapatkan segala sesuatu yang dapat kita katakan ini merupakan satu prestasi atau keberhasilan dari Pablo Benua & Co begitu ya. Tapi kali ini kita bukan mau membangga-banggakan Pablo Benua & Co. Yang patut kita apresiasi adalah pihak Bareskrim Polri yang cukup cepat dalam melakukan upaya hukum, tindakan hukum dalam memberantas penipuan investasi trading melalui platform MetaTrader 4, di mana Bareskrim pada saat itu kita melakukan laporan polisi. Setelah kita lakukan laporan polisi, tidak sampai 1 minggu ya, tidak sampai 1 minggu itu sudah digelar tersangka dan lalu dilakukan penangkapan terhadap sejumlah tersangka begitu. Baik, saya akan bacakan satu berita dulu ya dari REC News ya, reqnews.com gitu ya. Rugikan investor hingga 5,2 miliar, Polri tangkap 3 tersangka penipuan investasi trading MetaTrader 4. Ditipideksus Bareskrim Polri menangkap 3 tersangka penipuan aplikasi trading perdagangan bencana komoditi tidak berizin platform MetaTrader 4 bernama Ugam Live gitu ya. Kasus tersebut terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Bali serta beberapa tempat lainnya di Indonesia selama kurun waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Dengan total kerugian yang dialami oleh 5 orang korban sebesar 5,2 miliar sekian-sekian ya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri ya, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan jika penangkapan tersebut berdasarkan laporan polisi nomor sekian-sekian yang mana dilakukan pada tanggal 22 Juni 2022. Berikut daftar tersangka beserta perannya masing-masing. Pertama, selaku Kepala PT FSF Cabang Jember berinisial EZ ya, EZ, yang ditangkap di wilayah Surabaya, Jawa Timur, kata Ahmad dalam keterangannya pada Kamis 18 Agustus 2022. EZ ini E-nya itu Erwin ya. Saya langsung sebut nama aja karena saya orangnya anti membuat inisial-inisial begitu ya. Tersangka EZ berperan mengarahkan marketing yang bekerja di PT FSF Cabang Jember untuk menawarkan produk UGAM atau United Global Asset Management Live kepada calon investor. Padahal produk UGAM tersebut tidak ada kerjasama dengan PT FSF serta berada di luar negeri sehingga menimbulkan kerugian bagi investor yang mengikuti produk UGAM. Lanjutnya nanti saya akan garis bawahi ya, tolong ini paragraf tersebut kita kita tandai, nanti kita akan bahas soal ini. Tersangka selanjutnya yaitu marketing PT FSF Cabang Jember ya, berinisial IMGB ya. Ini yang sering mungkin dipanggil Gusti gitu ya. 28 tahun dan NAN. Nah, ini kalau ini yang sering dipanggil Nova. Yang ditangkap di wilayah Jember, Jawa Timur. MGB dan NAN melakukan penawaran dan promosi kepada calon investor terkait produk UGAM dan mengatakan bahwa produk UGAM merupakan bagian dari PT FSF tambahnya.
Ahmad mengatakan jika keduanya membujuk para investor dengan jaminan apabila berinvestasi dengan produk UGAM aman dan tidak akan mengalami kerugian. Sehingga calon investor percaya dan tertarik untuk berinvestasi pada UGAM, namun setelah berinvestasi, investor tersebut mengalami kerugian dan pihak PT FSF tidak mau bertanggung jawab, kata dia. Saat ini, ketiga tersangka ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nomor sekian-sekian, tanggal 16 Agustus 2022, berkas perkara ketiganya dinyatakan lengkap atau P21. Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diperoleh dari saksi berupa bukti transfer deposit para korban ke rekening atas nama UGAM, screenshot percakapan para korban kepada marketing PT FSF, dan akun trading UGAM dari marketing PT FSF, dan brosur penawaran UGAM dari PT FSF. Barang bukti yang diperoleh dari tersangka merupakan ID card atas nama tersangka MGB dan NAN, KTP atas nama EZ, 3 unit handphone dan 1 unit tablet, kata Ahmad. Atas pembuatannya itu, para tersangka disangkakan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun dan atau pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Dan atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Dan atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu pasal 3 pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Pasal 4 pidana penjara maksimal 20 tahun dan 5 miliar. Dan atau pasal 5 pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Begitu. Jadi ini ya berita tentang PT UGAM. Mungkin teman-teman ada beberapa kali melihat saya membahas tentang PT First State Futures begitu ya. Yang mana PT First State Futures ini marketingnya atau siapalah itu ya menawarkan produk yang bernama brokernya itu UGAM ya, United Global Asset Management. Di mana orang-orang ditawarkan untuk berinvestasi di situ, ditawarkan untuk melakukan trading di situ, bertransaksi di situ. Nyata-nyatanya orang tersebut atau klien-klien saya, korban-korban justru tidak melakukan pengambilan posisi sendiri gitu ya. Justru para karyawan-karyawan tersebutlah yang melakukan transaksi sehingga secara langsung merugikan korban. Nah, pada saat itu kami melakukan laporan polisi dan pada akhirnya diproses dengan sangat cepat sekali begitu ya, dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka lalu ditangkap dan ditahan 3 orang ya. Pada saat ditangkap itu ada sekitar kalau nggak salah saya 13 orang itu dibawa dari Jember begitu, karena sisanya dilepas karena memang tidak ada kaitannya dengan para korban begitu ya. Lalu di sini yang tadi saya katakan bahwa ada satu hal yang mengganjal sebenarnya di hati saya dari berita tersebut, yaitu padahal produk UGAM tersebut tidak ada kerjasama dengan PT FSF serta berada di luar negeri sehingga menimbulkan kerugian bagi investor yang mengikuti produk UGAM begitu ya. Saya bingung harus mengatakan apa gitu tentang hubungan antara PT UGAM dan First State Futures ini gitu. Akan tetapi saya menduga keras bahwa PT First State Futures ya, saya menduga keras bahwa PT First State Futures mengetahui dengan jelas bahwa UGAM adalah bagian daripada mereka. Mereka ketahui bahwa marketingnya melakukan pemasaran yang sangat-sangat intensif sekali kepada para member, para korban begitu ya, dengan membawa legalitas daripada First State Futures begitu. Mengapa saya katakan saya duga keras begitu? Karena yang tadi tersangka pertama itu yang EZ itu, yang atas nama Erwin ya, bersama dengan salah satu orang yang mengaku sebagai direktur utama dari PT First State Futures. Dia mengaku ya kepada saya nggak tahu, nanti kita akan cek.
kita akan cek akte pendiriannya sejak awal gitu ya. Nanti kita akan cek juga ke notaris gitu ya. Kita akan cek ke notaris tempat mereka melakukan atau mendaftarkan atau membuat akte pendirian perusahaan di notaris tersebut. Kita akan cek begitu siapa sih pendiri pertamanya begitu ya. Nanti kita akan lihat gitu. Tapi dia mengaku kepada saya pada saat itu dia adalah direktur utama PT First State Futures begitu. Namanya Frans ya. Nah, Frans bersama EZ bersama Erwin itu sempat ketemu dengan saya di Bali ya. Di Bali, di tepatnya di salah satu hotel di Bali begitu ya. Kami bertemu, berbincang-bincang ya. Frans itu sempat menangis gitu ya, seperti menangis, mengatakan kepada saya, meminta tolong kepada saya untuk membantu gitu ya, untuk tidak mempermasalahkan perkara tersebut. Bahkan ada satu upaya atau tindakan yang mana mengarah seperti ingin memberikan saya sejumlah uang begitu untuk saya tidak menangani perkara tersebut begitu. Akan tetapi saya menolak keras itu ya, saya menolak keras dan saya memutuskan untuk tetap melanjutkan perkara tersebut jika klien saya tidak dibayarkan gitu ya. Jika klien saya tidak diselesaikan begitu. Sehingga pada saat itu ternyata tidak ada tanggapan yang baik dari pihak mereka, lalu saya mengambil upaya hukum dan akhirnya ditindak begitu. Ditindak dan sempat dilakukan penggeledahan di kantor PT First State itu di mana di Jember ya. Dan diamankan begitu ya para saksi-saksi, para tersangka itu pada saat itu diamankan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa apakah PT UGM dan PT First State Futures tersebut ada hubungan apa tidak, ya wallahu alam. Tapi kalau saya ditanya bagaimana keyakinan saya punya keyakinan bahwa ini ada hubungan yang sangat kental dan sangat erat sekali begitu. Karena PT First State Futures secara intensif menawarkan kepada para mitra, kepada para member mereka, kepada para calon korbannya itu selalu yang ditawarkan adalah UGM gitu. Dan hal itu terbukti. Ini yang 5, sekian miliar ini adanya di Jember begitu ya. Para korban-korban ini adalah korban-korban yang berada di wilayah Jawa Timur begitu. Yang lebih hebatnya lagi adalah di Bali ya, itu juga ada sejumlah korban yang telah memberikan saya kuasa begitu. Yang mana tidak kenal dengan Erwin. Dua orang ini korban-korban ini tidak kenal dengan Erwin yang ada di Bali, tidak kenal dengan yang namanya Gusti yang tadi tersangka juga. Lalu tidak kenal juga dengan yang namanya Nova. Begitu. Nah, justru mereka kenalnya sama siapa? Mereka kenal dengan Frans tadi gitu ya. Mereka kenal dengan Frans. Dan karena mereka kenal dengan Frans, mereka juga kenal dengan sejumlah orang yang memang bertugas di Bali begitu ya, yang ditunjuk oleh PT First State untuk beroperasi di Bali begitu. Mereka ini juga ditawarkan PT UGM begitu oleh karyawan-karyawan PT First State. Lalu apakah masih bisa kita katakan bahwa tidak ada hubungan antara PT First State dengan UGM? Ya, itu mari kita berpikir masing-masing kepada teman-teman. Yang pasti bagaimana ceritanya, logikanya ya, ketika PT UGM UGM ini ditawarkan oleh karyawan PT First State yang ada di Jember, lalu di Bali juga sama begitu ya, ditawarkan, tapi kita katakan bahwa ini tidak ada hubungan antara PT First State dan PT UGM. Nah, ini saya agak bingung juga logika berpikir dari Karopen Mas ini ya begitu ya. Tapi yang pasti saya akan coba telusuri lebih lanjut seperti apa begitu. Yang pasti saya apresiasi atas kerja Polri, saya apresiasi atas kerja para penyidik yang memang telah maksimal berupaya untuk melakukan tindakan yang cukup tegas ya, mengamankan, menetapkan tersangka, melakukan penangkapan dan menahan begitu para tersangka begitu dan diproses, dan akhirnya saat ini telah dilimpahkan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur begitu, sudah P21 dan saat ini mereka ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur begitu. Yang pasti saya apresiasi sekali kerjanya Polri tadi begitu ya. Nanti kita akan lihat, kita akan giring di kejaksaan seperti apa, kita akan kawal kasus tersebut sampai akhir. Meskipun ya sorry aja gitu, saya sebenarnya
tidak mau mengumbar-ngumbar perkara tersebut awalnya gitu. Saya kira ya udahlah gitu. Biarkan apa yang saya kerjakan itu saya yang tahu gitu. Apa yang saya kerjakan ya udah biar saya aja yang mengetahui apa yang saya lakukan tanpa harus saya umbar-umbar hasil kerja saya di apa namanya di sejumlah media begitu. Tapi saya lihat karena tadi ada sedikit kejanggalan di hati saya begitu. Lalu bagaimana saya harus bersuara di sini, saya harus mengungkapkan gitu. Saya juga sudah berkoordinasi dengan penyidik ya. Saya sudah berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim gitu ya di Tipideksus ya. Saya sudah koordinasi memberikan gambaran atau opini hukum yang saya miliki begitu kepada para penyidik, dan penyidik berjanji akan mengusut kembali begitu ya, akan mengusut sampai ke akar-akarnya begitu ya. Mereka akan bekerja secara profesional, ya. Mereka akan melakukan penelusuran lebih jauh lagi, begitu. Itu yang disampaikan oleh pihak penyidik, begitu, kepada saya, dan saya sudah koordinasi juga kepada para member, begitu, untuk para member tersebut, para korban tersebut, untuk bagaimana kita akan kawal kasus tersebut hingga putusan pengadilan nanti, begitu. Yang pasti saya menduga keras bahwa sepertinya 3 orang tersebut, ada Erwin, ada Gusti, ada Nova ya. Ketiga orang tersebut ini seperti sudah berkoordinasi begitu ya. Sepertinya begitu ya. Sudah berkoordinasi, saya menduga bahwa mereka bertiga ini sudah berkoordinasi dengan Franz tadi gitu ya, yang katanya sebagai yang mengaku sempat ketemu dengan saya, lalu dia mengaku sebagai salah satu direktur gitu ya, atau direktur utama atau apalah itu gitu ya, saya nggak paham, yang mengatakan bahwa mungkin sudah diarahkan, udah kalian pasang badan aja gitu kan, udah kalian aja yang ini, jangan kemana-mana gitu, supaya kita nanti proses berkembang, nanti kalian ini. Saya khawatirnya begitu, sehingga keterangan mereka seperti seolah-olah mereka menelan sendiri gitu, bahwa ini UGAM ini cuma kita lah, gak ada orang lain lagi yang menawarkan UGAM sepertinya gitu. Sehingga saya kira penyidik harus lebih lebih cermat lagi ya. Dan saya kira Franz itu saat ini saya nggak tahu ada di mana posisinya, cuman ada beberapa info yang mengatakan bahwa Franz saat ini ada di Bali begitu ya, ada di Bali. Saya nggak tahu nanti bagaimana langkah-langkah penyidikan, apakah nanti Franz akan dipanggil di tahap penyidikan atau nanti di kejaksaan nanti, ya kita nggak tahu begitu. Yang pasti akan ada upaya-upaya lanjutan yang nanti akan kita lakukan untuk mengusut tuntas perkara tersebut begitu. Dan kalau secara pribadi saya ditanya, apakah PT First State Futures dengan UGAM ada hubungannya? Saya bisa katakan iya begitu. Saya bisa katakan saya menduga bahwa ada hubungan kuat antara kedua belah pihak begitu, antara First State dan UGAM. Tapi hubungannya seperti apa, maka ini adalah ranah, kembali lagi kita ke ranah penyidikan, bagaimana nanti penyidik menyikapi itu begitu. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen, dan jangan lupa juga untuk di share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua.